Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa adaman naf'an bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia seluruh pengurus cabang NU Kabupaten Pamekasan, baik dari unsur Suriah maupun Tamfidiyah, seluruh pemirsa yang saya hormati, Bitalafut alhamdulillah, yang mana pada sore kali ini kita dapat bermuajah kembali dalam rangka syiar Ramadan, kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari yang diselenggarakan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Pamekasan. Semoga dengan acara ini kita bisa mengambil hikmah dan semakin kita semangat memperjuangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah organisasi Nahdlatul Ulama. Yang saya muliakan seluruh pemirsa, saya akan melanjutkan kajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti yang kemarin, bahwa kemarin dijelaskan bahwa sabda Nabi, apabila orang meninggal, yang mana orang meninggal tersebut orang yang tidak baik, maka akan turun malaikat, yaitu malaikat maut dalam artian yang mana malaikat tersebut akan berada di sisi kepala si mayat dan berkata, ukhruji ayyatuhan nafsul khabis absyir bisukhtillah wa ghadbihi. Keluarlah wahai ruh yang tidak baik atau ruh yang jelek, absyir bisukhtillah, berkabar baiklah kamu dengan mendapatkan kebencian dari Allah. Setelah itu turunlah malaikat yang wajahnya berwarna hitam dengan membawa kain yang kasar. Dalam artian kain yang kasar ini akan nanti dijadikan kain kafan. Fa idza qabidahul malaku qamu falam yatuha fi yadihi tarafatainin. Malaikat mencabut ruh dari orang yang tidak baik tersebut dan tidak melepaskan rohnya tarafatainin, sekedip mata, dalam artian tidak dilepas. Selanjutnya roh tersebut dicabut dari jasad dalam keadaan seperti tusuk sate. Kemarin sudah dijelaskan seperti tusuk sate, yang tusuk sate tersebut ada duri-duri. Tusuk sate yang berduri dicabut dari kain yang dibasah. Kain yang basah. Terus dicabut dari kain basah seperti itu. Jadi perbandingan rohnya orang yang tidak baik ketika dicabut oleh malaikat maut itu seperti tusuk sate yang berduri dicabut dari kain yang basah. Seperti itu. Kita bisa membayangkan seperti apa sakitnya. Dan keluarnya ruh dari jasad orang yang tidak baik itu berbau busuk. Baunya bau busuk, baunya tidak sedap.
Fala tamurru ala jundin bainas sama'i wal ard illa qalu ma hadha ruhul khabis fayaquluna hadha fulanun bi aswa'i asma'ihi hatta yantahu bihi ila sama'id dunya fayuftahu lahu. Setelah itu ruh dari si mayat atau ruh dari orang yang tidak baik ini dibawa oleh malaikat ke atas langit, posisinya di antara langit antara dunia dan langit dunia. Dibawa ke atas langit di antara langit dan bumi. Seperti kemarin, rohnya orang baik itu dibawa ke langit dan ditanyakan oleh arwah-arwah yang ada di langit. Sama dalam hal ini, rohnya orang yang tidak baik ketika dibawa oleh malaikat ke langit, itu ditanya oleh arwah-arwah yang ada di langit. Ma hadzal ruhul khabis. Ini ruh bagaimana? Kok ruhnya ruh yang tidak baik? Ruh siapa ini? Fayaquluna, maka malaikat si pembawa ruh menjawab, hadza fulanun bi aswa'i asma'ihi. Ini adalah ruhnya fulan yang tidak baik. Hatta yantahu bihi ila sama'id dunya. Terus dibawa sampai ke langit dunia. Jadi ruhnya orang yang tidak baik tersebut dibawa ke langit dunia. Sebelum sampai kepada langit dunia tersebut ditanyakan oleh para arwah-arwah. Ini ruhnya siapa? Kok ruhnya baunya tidak sedap seperti itu? Dijawab oleh malaikat yang membawa ruh, ini ruhnya si fulan, si fulan, si fulan. Fayaqulu, setelah itu Allah Ta'ala berfirman, rudduhu ilal ardi inni wa'adtuhum anni minha khalaqnahum wa fiha nu'iduhum minha nukhrijuhum tahratan ukhra. Setelah itu Allah berfirman kepada malaikat, kembalikan ruh ini ke bumi. Kembalikan. Saya sudah berjanji kepada semua ruh bahwa ruh itu akan dikembalikan lagi ke jasadnya, ke bumi. Jadi ruhnya orang yang tidak baik ini sampai ke langit dunia ditolak oleh Allah Ta'ala untuk dikembalikan ke bumi. Berarti tidak sama dengan ruhnya orang yang baik yang kemarin kita bahas. Kalau ruhnya orang baik kan sampai ke langit ketujuh. Ini tidak. Ruhnya orang baik kemarin dijelaskan kan, ruhnya orang baik sampai ke langit ketujuh. Ini beda. Ruhnya orang yang tidak baik tidak sampai masuk ke pintu langit dunia. Langsung ditolak oleh Allah Ta'ala untuk dikembalikan ke bumi. Tidak sampai ke langit ketujuh. Itu perbedaannya. Jadi perbedaannya ruhnya orang mukmin yang baik dan ruhnya orang mukmin yang tidak baik. Kalau ruhnya orang mukmin yang baik itu sampai ke langit ketujuh dan ditulis di kitabun iliyin dan dikembalikan lagi ke bumi untuk dikembalikan ke jasadnya. Kalau ruhnya orang yang tidak baik itu tidak sampai ke langit ketujuh. Sampai ke langit dunia itu pun tidak diizinkan masuk oleh Allah Ta'ala. Diperintahkan kepada malaikat untuk dikembalikan kembali ke bumi. Itu kalau ruhnya orang yang tidak baik. Fayurma bihi minas sama. Ini dikembalikan ke bumi. Itu bukan diantarkan lagi oleh malaikat. Justru diperintah oleh Allah Ta'ala untuk dibuang. Fayurma bihi minas sama. Bahasa Maduranya ekepat akid. Bahasa Maduranya ekepat akid. Itu dibuang. Bukan diantarkan lagi, dibuang. Fayurma bihi minas sama. Qala fatala hadil ayat wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Ini ayat. Orang yang musyrik kepada Allah Ta'ala, maka dia itu akan diterjunkan atau dibuang dari langit. Ini ayatnya. Jadi
ruh orang yang tidak baik atau ruh orang-orang kafir itu tidak nyampe ke langit ketujuh, justru hanya sampai pada langit dunia. Dan diperintahkan untuk dikembalikan lagi ke bumi itu dengan tidak diantarkan oleh malaikat. Justru sebaliknya, disuruh diterjunkan atau disuruh buang. Saking hinanya ruhnya orang yang tidak baik atau orang-orang kafir. Wa yu'adu ilal ardi wa tu'adu fi ruhu. Dan dikembalikan ke bumi, setelah itu ruhnya juga dikembalikan ke jasadnya. Wa ya'tihi malakani syadidul indihar. Datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang mana malaikat Munkar dan Nakir ini syadidul indihar. Suaranya itu keras. Wa yajlisanihi, dan malaikat Munkar dan Nakir duduk di dekat ruhnya orang yang tidak baik. Dalam artian mau ditanyakan tentang fitnah kubur. Fa yaqulu man rabbukah wa ma dinukah. Malaikat Munkar dan Nakir bertanya kepada ruhnya orang yang tidak baik ini, atau ruhnya orang kafir lah. Man rabbukah, siapa Tuhanmu? Wa ma dinukah, apa agamamu? Seperti ruhnya orang mukmin kemarin kan ada pertanyaan Munkar dan Nakir. Ruhnya orang yang baik juga ditanya man rabbukah wa ma dinukah. Ruhnya orang yang tidak baik juga seperti itu. Man rabbukah wa ma dinukah, siapa Tuhanmu, apa agamamu? Fayaqulu, maka ruhnya orang kafir atau ruhnya orang yang tidak baik ini menjawab, la adri, saya tidak tahu. Naudzubillah. Sami'tun nas yaquluna dzalik. Saya hanya mendengar seperti itu, kata si ruhnya orang mukmin. Saya tidak tahu siapa Tuhan saya. Fayaqulu la daraitah fala fayudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifu adla'uhu. Karena si mayat atau ruh orang baik, orang yang tidak baik ini tidak bisa menjawab, maka oleh Allah kuburannya dipersempit sampai tulang-tulang rusuknya ini remuk. Dalam artian dihimpit oleh kuburannya. Wa yumassalu lahu amaluhu fi syurut rajulin qabihil wajhi muntinir rihi qabihis siyab. Amal perbuatan orang kafir atau amal perbuatan orang yang tidak baik ketika di alam kubur itu diwujudkan seperti lelaki yang buruk rupa, baunya yang tidak baik, dan pakai baju yang jelek. Kalau kemarin kan amal orang yang baik berwujud lelaki yang tampan, yang baunya harum, yang pakaiannya bagus. Ini kebalikannya. Amal perbuatan orang yang tidak baik atau amal perbuatan orang kafir ketika di alam kubur, maka berwujud lelaki yang wajahnya jelek, baunya busuk, dan bajunya jelek juga. Fayaqulu, dan perwujudan amal ini berkata kepada si mayat, absyir bi'adzabin minallah wa suhtihi. Kamu akan mendapatkan siksaan dari Allah. Jadi perwujudan amal orang yang tidak baik yang berbentuk lelaki yang buruk ini akan memberikan kabar, akan memberikan informasi kepada si mayat bahwa kamu akan mendapatkan siksaan dari Allah. Fayaqulu, si mayat orang yang tidak baik ini berbalik tanya, man antah, siapa kamu? Wajhukal wajhul ladzi jaga bisyarri, kamu mukanya buruk sekali.
Fayaqulu, maka amal, perwujudan amal ini menjawab, ana amalukal khabis. Saya adalah amalmu yang tidak baik. Engkau riyah, ini bahasa Maduranya, engkau riyah amal beun tak bagus. Wallahi ma alimtukah illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah. Wallahi, perwujudan amal ini berkata lagi kepada si mayat, wallahi saya tidak tahu kepada kamu, kecuali kamu ini orang yang enteng, orang yang lengah dalam itaat kepada Allah, justru sebaliknya, kamu yang suka bermaksiat kepada Allah. Ini yang saya tahu. Kata si perwujudan amal. Bahasa Maduranya kok tak tahu kebeut. Kun saya tahu kok ya ya orang saya lebur maksiat Allah, dek Allah, orang saya tak senang itu andek Allah. Ini kok kun saya tahu. Ini kata perwujudan amal orang yang tidak baik ini. Fayuqayyadu lahu malakul asom abkamu ma'ahu mirzabatun lau duribat biha jabalun saraturaban aw ramiman. Setelah itu datanglah malaikat kepada si mayat, yang mana malaikat tersebut malaikat yang tuli dan bisu. Malaikat tuli dan bisu. Ma'ahu mirzabatun, beliau malaikat ini memegang tongkat, gedeg, bahasa Maduranya gedeg. Itulah Habib datang malaikat saya buih bentengel. Maksudnya tidak mau cawe-cawe, tidak mau niku-niku, sambil membawa mirzabatun. Mirzabatun itu gedeg. Seperti film di Hanuman itu di India, film Hanuman seperti itu dibawa. Jadi mayat yang tidak baik itu didatangi oleh malaikat yang membawa gedeg, tongkat besi. Lau dribat biha jabalun saraturaban aw ramiman. Yang apabila tongkat besi ini dipukulkan ke gunung, maka gunung tersebut akan hancur dan menjadi debu. Fayadribu biha darbatan yasma'uha al-khalaiq illa saqalain. Setelah itu tongkat ini dipukulkan ke mayat tersebut, yang karena saking kerasnya pemukulan si mayat, semua makhluk mendengar. Dalam artian, kalau bahasa Maduranya, idur-jedur. Di tongkat itu oleh malaikat al-asom al-abkam ini, malaikat